Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga kabar kita kabar baik dan kabar sukacita. Kita akan mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 31 Oktober 2021 atau Minggu ke-22 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam surat Paulus ke Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku berkeyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini adalah Injil yang membaharui. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelium, yang artinya kabar baik atau kabar sukacita. Kabar baik atau kabar sukacita ini berfokus kepada pemberitaan tentang aktivitas penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dari Nazaret, atau berita yang disampaikan oleh Yesus dari Nazaret. Inilah asal usul penggunaan kata Injil menurut perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kabar baik itu, Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri yang akan menyelamatkan atau menebus dosa-dosa manusia. Yang diberitakan dalam Injil itu adalah bahwa Yesus lahir, derita mati, bangkit, dan naik ke surga. Itulah yang diberitakan tentang kerajaan Allah oleh Yesus dan para murid-murid. Surat Paulus kepada jemaat Roma, khususnya dalam khotbah kita pada saat ini, memegang peran sentral yang sangat penting. Hampir semua penafsir Alkitab sepakat bahwa inti keseluruhan surat Roma terletak pada bagian ini. Ini adalah tema surat Roma. Bagian yang lain, misalnya dalam Roma 1 ayat 18 sampai Roma 8 ayat 39, merupakan penjelasan terhadap Roma 1 ayat 16 sampai 17. Dan di dalam kedua ayat ini Paulus menjelaskan alasan mengapa di ayat 15 ia berkeinginan untuk memberitakan Injil kepada jemaat Roma. Ayat 15 dikatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Oleh karena itu bahwa Rasul Paulus berkeinginan besar ingin memberitakan Injil di Roma. Di dalam ayat 16 Paulus dengan berani memproklamasikan bahwa dirinya tidak malu akan Injil. Artinya bahwa Rasul Paulus dengan keberaniannya bahwa dia tidak memiliki malu untuk memberitakan Injil. Sungguh hal ini adalah hal yang sangat menarik. Apa yang Paulus nyatakan. Ingat dulunya bahwa Paulus adalah seorang yang membenci Kristus dan para pengikutnya. Tetapi setelah dirinya diperbaharui oleh, ia tidak malu lagi akan Injil, bahkan rela mati demi Injil. Sebab Paulus tahu dengan pasti bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Injil bukan membuat orang sakit menjadi sembuh atau membuat orang miskin menjadi kaya. Ya, sama sekali bukan Injil. Tetapi Injil palsu dan murahan yang Paulus kutuk habis di dalam Galatia 1 ayat 6-10. Injil Kristus sejati yang Paulus tekankan tetap berhentikan kepada Kristus, karena pengorbanannya di kayu salib dan pengampunan serta penebusan dosa. Injil tidak boleh dipisahkan dengan penebusan dan karya Kristus. Di dalam pernyataan ini, Paulus mengartikan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu diberikan oleh Allah melalui anugerahnya untuk membawa manusia pilihannya yang sudah berdosa kembali direkatkan hubungannya dengan Allah yang Maha Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Matthew Henry pernah mengatakan, mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa satu-satunya jalan kita dibebaskan dari belenggu kutuk dosa adalah melalui iman di dalam anugerah Allah, melalui Yesus Kristus. Itulah janji Kristus sejati membawa manusia pilihannya yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk direkatkan kembali hubungannya dengan Allah yang Maha Kudus. Kristus itu satu-satunya jalan. Injil sejati memerdekakan manusia dari dosa, sebagaimana Tuhan Yesus berfirman, "Jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 31-32. Kembali Paulus menyatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 10 bahwa kuasa Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, maka Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Pada ayat 17 Paulus mengungkapkan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kuasa Injil tidak berhenti hanya untuk menyelamatkan, tetapi memimpin iman. Paulus mengungkapkan bahwa di dalam Injil dan Injil itu sendiri adalah kebenaran Allah. Karena kebenaran diterjemahkan dalam bahasa Yunani dikaiosune, yang berarti pembenaran, justification. Pembenaran Allah yang dimaksud adalah bagaimana cara Allah merekatkan hubungan manusia dengannya melalui Kristus, yang di dalamnya kita harus percaya dan taat secara mutlak dari awal sampai akhir. Itulah Injil yang dikerjakan, yaitu membenarkan manusia berdosa melalui karya Allah dan juga memimpin iman. Di sini Paulus mengaitkan konsep kebenaran Allah dengan konsep iman. Iman sejati tidak bisa dilepaskan dari kebenaran atau pembenaran Allah. Dengan kata lain, iman harus terus-menerus berpaut kepada dan berada di dalam kebenaran Allah atau di dalam kebenaran Kristus sebagai objek sekaligus subjek iman. Hal ini sesuai dengan pemaparan Paulus di dalam ayat 17 ini, di mana kebenaran Allah memimpin iman yang mula-mula kepada iman. Pada akhirnya Allah adalah pemberi atau sumber atau subjek iman yang memberikan iman sejati di dalam Kristus kepada umat pilihan. Ini berarti iman adalah anugerah Allah. Iman bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi anugerah Allah. Iman ini mengakibatkan anak-anaknya tidak terlebih dahulu berusaha keras untuk menggapai iman dan perkenan Allah, tetapi menyelamatkan keseluruhan hidup mereka kepada Tuhan yang menganugerahkan iman, karena manusia tidak pernah sanggup dapat melepaskan diri dari dosa, apalagi dapat memilih iman yang benar di dalam Kristus. Kerusakan total manusia mengakibatkan manusia tidak dapat memiliki keinginan dan motivasi yang beres dan memuliakan Allah. Lalu apakah iman berhenti pada posisi manusia sebagai yang pasif saja? Tentu tidak. Karena iman bukan saja berhenti pada iman yang merupakan anugerah Allah untuk keselamatan, tetapi iman itu
terus bertumbuh. Iman yang bertumbuh adalah iman yang berada di dalam proses terus-menerus bersama dan di dalam jalur Allah melalui firman dan rohnya yang kudus. Iman yang bertumbuh adalah iman yang terus-menerus menghendaki hidup kudus. Sebagaimana Allah yang memanggil umatnya adalah Allah yang kudus. Dan kemudian iman itu juga bertumbuh di dalam pengetahuan yang melimpah di dalam Kristus. Paulus menyimpulkan, orang benar akan hidup oleh iman. Siapakah orang benar itu? Mereka yang sudah dibenarkan Allah di dalam Kristus atau umat pilihan. Sehingga mereka pasti hidup oleh iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa teks ini bukan hanya terkenal, tetapi sangat penting. Dari sisi sejarah, Allah telah menggunakan teks ini untuk mempertobatkan Martin Luther, tokoh reformasi. Sekian lama berupaya untuk memperoleh kebenaran di hadapan Allah melalui perbuatan baik, tetapi tanpa kepastian dan kedamaian. Martin Luther akhirnya menyadari bahwa kebenaran merupakan anugerah Allah bagi orang berdosa yang beriman kepada Yesus Kristus. Pembenaran adalah melalui iman. Dari sisi teologi, pembenaran melalui iman secara esensial membedakan iman Protestan dari Yudaisme, Roma Katolik, maupun agama-agama lain. Yang lain menambahkan perbuatan baik pada iman sebagai syarat untuk dibenarkan oleh Allah. Roma 1 ayat 16 ayat 17 menegaskan bahwa pembenaran hanya melalui iman. Demikian juga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita dibenarkan oleh iman, maka iman itu harus benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus Allah, orang-orang yang sudah diperbaharui. Injil itu telah memperbaharui kita, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa semangat untuk mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kita tidak boleh luntur. Semangat untuk mencintai Injil tidak boleh luntur dalam kehidupan kita, karena Injil itu adalah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau Injil itu telah sampai kepada kita, dan Injil ini adalah ditawarkan kepada semua orang, diberikan kepada semua orang, dan Injil itu mampu memperbaharui kita, dan Injil itulah yang menyelamatkan kita, karena Injil itu adalah Yesus, karena Injil itu adalah firman Allah, sehingga bahwa kita, termasuk juga Martin Luther, telah diperbaharui oleh Injil. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini, bahwa kita harus percaya dan harus benar-benar hidup seturut dengan Injil Kristus dalam kehidupan kita. Bahwa Injil itu adalah anugerah kepada kita. Kalau itu anugerah, mari kita jadikan bahwa Injil itu leluasa untuk memperbaiki hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Injil itu dapat dengan baik untuk selalu dan senantiasa memperbaharui kehidupan kita. Saudara-saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu kita seperti Rasul Paulus juga harus dapat memberitakan Injil. Tugas siapakah memberitakan Injil? Tugas memberitakan Injil adalah tugas setiap orang yang percaya. Paulus memberitakan Injil dimulai dengan keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus tidak merasa malu karena dia telah menerima Injil. Bagaimanapun kehidupan,
baik di penjara, baik dalam keadaan suka atau tidak, bahwa Rasul Paulus tetap memberitakan Injil. Injil yang memperbaharui. Bapak Ibu, bahwa Paulus yang dulunya adalah pembenci Kristus dan pengikutnya dan berusaha menghentikan pemberitaan Injil. Paulus yang berpegang kuat pada kepercayaan Yahudi sehingga Injil menjadi musuh dan pengikutnya harus dimusnahkan. Namun setelah mengalami perjumpaan dan pertemuan secara pribadi dengan Yesus, dengan Injil itu sendiri, perubahan terjadi dalam hidup. Oleh kuasanya Paulus mengabdikan hidupnya sepenuhnya bagi Injil. Kuasa Injil dalam Yesus menyelamatkannya. Hidup dijalani dengan sukacita, damai, dan kepastian akan kekekalan. Sumbernya bukan dari diri sendiri, orang lain atau dunia ini, tapi dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, hidup kita juga dapat seperti Paulus. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, mengubahkan hidup kita semakin mengenal kasih Allah. Biarlah kita juga diperbaharui oleh Injil dalam kehidupan kita yang dulunya tidak suka dengan firman Tuhan, dengan Yesus. Tetapi setelah kita diperbaharui, bahwa kita rindu, suka, dan penuh damai di dalam melakukan firman. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, biarlah firman-Mu itu menjadi sumber pembaharuan hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.